Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan berbicara tentang berpikir. Sebab kita disebut manusia justru karena kita dianugerahi akal untuk berpikir. Maka sebenarnya ketika kita berpikir, sesungguhnya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus kita memuliakan diri kita dan memuliakan Tuhan. Kita semua tentu pernah mendengar ungkapan ini. Tuhan menganugerahkan otak kepada manusia sebagai alat untuk berpikir, bukan untuk menyimpan. Karena di tengah kemajuan teknologi dewasa ini, manusia telah mampu menciptakan alat yang mampu menyimpan semua pengetahuan. Anda tinggal duduk di hadapan sebuah mesin pencari, klik, dan keluar semuanya. Bahkan hal yang tidak Anda butuh pun keluar. Kita tinggal memilah, memilih mana yang kita butuhkan. Tentu sangat tidak pas apabila saat ini aktivitas pembelajaran cenderung memperlakukan otak sebagai tempat menyimpan. Tempat kita menumpuk semua pengetahuan di dalam otak kita, di dalam otak peserta didik. Di mana peserta didik terpaksa harus menghafal semua materi, lalu menuangkan kembali hafalan tersebut pada lembar jawaban. Ketika ia tidak bisa menghafal dan tidak mampu menuangkan kembali jawaban, maka ia dianggap gagal. Dan itulah yang sedang terjadi di dalam ruang-ruang kelas pembelajaran di sekolah. Salah satu keluhan yang paling sering kita dengar dari para guru adalah anak-anak tidak bisa diajak berpikir. Halo Bapak Ibu Guru, bagaimana anak mau berpikir kalau kita tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya berpikir? Atau jangan-jangan kita sebagai guru juga tidak tahu caranya mengajarkan anak untuk berpikir? Ayo ngaku. Nah, mari kita bersama-sama berbicara tentang ini. Saya ingin meminjam atau mengutip. Saya dapatkan ilmu ini dari Pak Tung Desem Waringin, salah seorang pelatih sukses nomor 1 di Indonesia yang telah melahirkan banyak sekali murid-murid yang sukses. Menurut beliau, kalau ada orang menjawab pertanyaan atau mereaksi sebuah persoalan kurang dari 6 detik, maka orang itu adalah orang yang reaktif, emosional, dan tidak berpikir. Karena orang membutuhkan waktu lebih dari 6 detik untuk berpikir sebelum mereka mereaksi sebuah pertanyaan atau masalah. Mengapa orang cenderung reaktif, emosional, dan tidak berpikir? Atau menjawab pertanyaan, mereaksi kurang dari 6 detik? Karena orang pada umumnya tidak diajarkan bagaimana harus berpikir. Kita sih memang sering dipaksa, ayo mikir, ayo mikir. Tapi bagaimana mikir? Kita dipaksa untuk mencari sendiri caranya. Nah, menurut Edward de Bono,
Ada 6 jenis cara berpikir. Nah, ke-6 jenis ini kemudian ditambah lagi 2 cara oleh Pak Tung Desem Waringin, sehingga menjadi 8 jenis keterampilan berpikir. Nah, karena umumnya orang berpikir menggunakan kepala, maka kedua tokoh ini menggunakan topi sebagai analogi seni dan keterampilan berpikir. Nah, bagaimana itu dilakukan? Pertama, topi putih. Topi putih ini mewakili cara berpikir atau mendorong kita untuk mencari bukti, fakta, atau kenyataan dari sebuah topik atau sebuah permasalahan. Sehingga dengan cara berpikir ini, orang tidak terjebak pada opini semata. Itu cara berpikir pertama. Jadi kita bisa mencari fakta-fakta, data-data tentang itu. Cara yang kedua, keterampilan kedua, cara berpikir kedua adalah mewakili topi merah. Nah, topi merah itu merupakan cara berpikir yang bertolak dari emosi, cenderung tidak logis. Keputusannya banyak didasarkan pada intuisi, perasaan. Nah, ini mungkin kita akan sering mendengar orang mengatakan begini, saya merasa bla 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 misalnya. Saya kok merasa itu biasanya mewakili cara berpikir dengan menggunakan topi merah. Jadi cara menggunakan ini adalah ketika kita mendapatkan ide, masalah, atau pertanyaan, kemudian kita rasakan apa yang ada di dalam hati dan perasaan kita terkait dengan sebuah topik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah topi kuning. Ya, kita membayangkan buah berwarna kuning, maka cara berpikir ini ditinjau dari sudut pandang manfaat. Maka ketika ada gagasan, ada pertanyaan, atau ada persoalan, kita langsung fokus untuk mencari apa manfaat, apa sisi positif, apa kenikmatan yang akan kita peroleh dari ide atau gagasan tertentu. Keempat, itu topi hitam. Ini merupakan cara berpikir kritis, di mana orang berupaya untuk mencari dampak atau sisi negatifnya. Orang yang berpikir kritis itu akan memikirkan apa resiko, apa sisi negatif, apa kesengsaraan yang akan terjadi. Selain berpikir risiko, cara berpikir kritis juga mencoba mencari kemungkinan atau alternatif agar hal negatif tersebut, risiko tersebut tidak terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan agar risiko itu bisa dihindari? Itu yang keempat. Yang kelima adalah topi hijau. Kita membayangkan topinya hijau, itu ibarat seperti pohon atau buah yang hijau yang selalu bertumbuh, berkembang. Maka cara berpikir ini, orang akan selalu berupaya untuk mencari alternatif-alternatif, mencari cara lain untuk mewujudkan ide atau gagasan untuk memecahkan masalah itu. Berpikir menyamping atau alternatif, tidak perlu dipersoalkan apakah ide itu, apakah gagasan itu mungkin atau tidak, apakah masuk akal atau tidak usah. Yang penting kita mengumpulkan saja alternatif-alternatif. Apapun yang dipikirkan, diinventarisir saja dulu. Keenam, topi biru. Nah, berpikir untuk mikir. Artinya sebenarnya kita bagaimana menggabungkan dari kelima keterampilan di atas. Jadi misalnya dari putih, fakta, kemudian lalu ke hijau untuk mencari alternatif-alternatif, kemudian memikirkan kuning itu untuk mempertimbangkan manfaat atau sisi positif, kemudian hitam mengkritisi risiko, kemudian merah bagaimana coba merasakan. Itu tahap. Kemudian ketujuh, ini adalah tambahan dari Pak Tung. Beliau menyampaikan cara berpikir ketujuh itu adalah dengan topi warna abu-abu. Ini untuk menunjukkan cara berpikir yang netral. Ya, mencoba untuk menggambarkan situasi
tanpa harus menjelaskan secara rinci, secara detail. Itu yang ke-7. Yang ke-8 itu adalah topi berwarna polkadot. Ya, mungkin kita membayangkan kayak topi badut. Ini adalah cara berpikir dengan humor, yaitu membuat segala sesuatu itu lebih rileks. Nah, ini bisa dipakai ketika kita tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Kita tidak bisa lagi berbuat terhadap sebuah situasi atau keadaan. Maka kita cuma bisa hadapinya dengan guyon aja. Nah, itu adalah 8 keterampilan yang bisa digunakan untuk menghadapi situasi atau keadaan ataupun sebuah persoalan. Nah, silakan Anda menggunakan, tapi Anda juga boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua sepakat, di tengah kemajuan dan perubahan dunia yang tidak mampu kita bendung, kemampuan dan konstruksi berpikir, khususnya bagaimana berpikir kritis, kreatif, inovatif, adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh dan mudah untuk menghadapi berbagai persoalan, berbagai perubahan yang terjadi. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.